Nanti di sini saya akan menjelaskan tentang pendekatan pembelajaran, strategi pembelajaran, dan juga metode pembelajaran. Yang pertama yaitu pendekatan pembelajaran. Pendekatan pembelajaran ialah sudut pandang kita terhadap pandangan yang terjadinya suatu proses yang sifatnya masih sangat umum, di mana di dalamnya mewadahi, menginspirasi, menguatkan, dan melatari metode pembelajaran dengan cakupan yang teoritis. Kemudian jika kita lihat dari pendekatan pembelajarannya, terdapat dua jenis pendekatan. Yang pertama yaitu perencanaan pembelajaran yang berorientasi kepada siswa, dan yang kedua yaitu ada perencanaan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat kepada guru. Perencanaan pembelajaran yang berorientasi kepada siswa ialah suatu sistem pembelajaran yang harus berorientasi kepada aktivitas siswa yang berisi rangkaian kegiatan atau yang telah didesain untuk mencapai suatu tujuan pendidikan tertentu. Nah, contohnya yaitu siswa dapat menyusun tugas bersama teman kelompoknya, dan ada juga siswa dapat menyusun laporan baik secara tertulis maupun tulisan. Dalam perencanaan pembelajaran yang berpusat kepada siswa, guru harus mampu menyeimbangkan aspek kognitif, afektif, dan juga psikomotoriknya, karena setiap siswa berbeda-beda. Ada siswa yang mereka sangat mengamati apa yang guru berikan dan sangat menerimanya dengan baik, sehingga materi yang guru mereka berikan dapat diterima dan dapat dipraktikkannya dengan baik. Dan ada juga siswa yang mereka sangat lengkap dalam mencatat apa yang setiap guru mereka berikan, tetapi mereka tidak memahami materi apa yang guru mereka sampaikan karena kondisi emosional dia itu sedang tidak stabil. Nah, suatu pendekatan dalam pembelajaran yang menekankan aktivitas siswa secara optimal itu harus seimbang antara aspek kognitif, aspek afektif, dan juga aspek psikomotoriknya. Yang kedua yaitu perencanaan pembelajaran yang berorientasi atau berpusat kepada guru. Jadi, dalam pendekatan ini, pembelajaran itu berpusat pada guru, karena guru sebagai seorang ahli yang memegang kontrol selama proses pembelajaran, di mana guru harus mampu mengkondisikan kelasnya agar kelasnya itu dapat berjalan dengan menarik, sehingga para peserta didiknya dapat memahami apa yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, yang kedua yaitu ada strategi pembelajaran. Jadi, strategi pembelajaran ialah suatu kegiatan pembelajaran yang harus dikerjakan oleh guru dan siswanya agar tujuan pembelajaran dapat dicapai secara efektif dan efisien. Jika kita lihat dari strategi pembelajaran, dapat dikelompokkan ke dalam dua bagian. Yang pertama ada exposition discovery learning, dan yang kedua ada group individual learning. Exposition discovery learning ialah di mana siswa menerima apa yang guru berikan dan guru memberikan materi apa yang harus diberikan kepada siswa. Tetapi hal ini berbentuk informasi jadi ataupun tidak jadi, dan siswa juga diminta untuk mencari, melengkapi, membandingkan, ataupun menganalisis suatu masalah. Dan yang kedua itu ada group individual learning. Jadi di group individual learning ini mereka menjawab permasalahan kegiatan siswa. Dalam discovery learning ini, mereka yang aktif akan lebih termotivasi untuk belajar, dan sebaliknya untuk mereka yang tidak aktif, mereka akan cepat bosan dalam belajar. Nah, dalam hal ini guru harus mampu mengkondisikan kelasnya, di mana guru harus mencampur peserta didiknya yang aktif dan tidak aktif, sehingga mereka akan berbaur dan akan memecahkan suatu masalah secara bersama dan dapat menerima pelajaran apa yang guru berikan dengan sempurna. Yang kedua itu ada metode pembelajaran. Yang ketiga ialah ada metode pembelajaran. Jadi metode pembelajaran ialah cara yang digunakan untuk mengimplementasikan rencana yang sudah disusun dalam bentuk kegiatan nyata dan praktis untuk mencapai tujuan pembelajaran. Nah, macam-macamnya itu yang pertama ada metode ceramah.
Jadi metode ceramah ialah di mana guru mempresentasikan materi di depan peserta didiknya, di mana peserta didiknya harus memahami dan juga harus menyimak ataupun dapat menganalisis apa yang guru presentasikan. Nah, dalam metode ceramah ini kelebihannya itu siswa dapat mengerti apa yang guru sampaikan tanpa menyentuh atau melihat buku. Tetapi dalam metode ceramah ini ada kekurangannya juga. Yang pertama yaitu siswa mudah bosan ketika guru tidak memahami materi ataupun ketika guru menjelaskannya itu tidak menarik, sehingga peserta didik ini sangat bosan dan jenuh untuk memperhatikannya, sehingga timbullah suasana kelas yang tidak efisien. Nah, yang kedua ada metode tanya jawab. Di dalam metode jawab ini, kedua belah pihak itu sangat aktif di dalam kelas, di mana mereka harus siap dan harus mampu ketika ada teman yang bertanya ataupun guru yang bertanya ataupun sebaliknya. Dan yang ketiga ada metode diskusi. Jadi metode diskusi inilah cara untuk memecahkan suatu masalah. Jadi siswa dapat memecahkan masalah lewat diskusi antar temannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nisrina Fadia. Saya akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang model perencanaan pembelajaran dan teknik pembelajaran. Kita bahas tentang model perencanaan pembelajaran terlebih dahulu. Terdapat beberapa model perencanaan pembelajaran, yaitu yang pertama, model Assure. Model Assure adalah salah satu model desain pembelajaran yang merupakan sebuah formulasi untuk kegiatan belajar mengajar yang berorientasi kepada kelas. Dalam model desain pembelajaran terdapat 6 tahap kegiatan, yaitu 1. Analyze learners. 2. State objective. 3. Select methods. 3. Utilize media and materials. Yang kelima, require learner participation. Dan yang keenam, evaluate and revise. Selanjutnya, yang kedua, metode EDI. Analyze, design, develop, implement, and evaluate. Metode EDI muncul pada tahun 1990-an yang dikembangkan oleh Reiser dan Molenda. Salah satu fungsi EDI yaitu menjadi pedoman dalam mengembangkan perangkat dan infrastruktur program pelatihan yang efektif, dinamis, dan mendukung kinerja pelatihan itu sendiri. Nah, dalam model ini menggunakan 5 tahap pengembangan, yaitu 1. Analisis, 2. Desain, 3. Perkembangan, 4. Implementasi, dan yang kelima evaluasi. Selanjutnya yang ketiga yaitu model CAM. Model sistem instruksional yang dikembangkan CAM ini tidak ditentukan dari komponen mana seharusnya guru memulai proses pengembangan. Mengembangkan sistem instruksional menurut CAM dari mana saja, asal urutan komponen tidak diubah dan setiap komponen itu memerlukan revisi untuk mencapai hasil yang maksimal. Terdapat 9 komponen dalam suatu desain instruksional menurut CAM, yaitu hasil yang ingin dicapai, 2. Analisis tes mata pelajaran, 3. Tujuan khusus belajar, 4. Sumber belajar, 5. Layanan pendukung, 6. Evaluasi belajar, 7. Tes awal, dan 9. Karakteristik belajar. Selanjutnya, model yang keempat yaitu model Banafy. Model pembelajaran Banafy berbeda dengan model CAM. Model ini memandang bahwa penyusunan sistem instruksional dilakukan melalui tahapan yang jelas. Dan di sini terdapat 6 tahap dalam mendesain suatu program pembelajaran, yaitu 1. Menganalisis dan merumuskan tujuan, 2. Merumuskan kriteria tes yang sesuai dengan kehendak yang ingin dicapai, 3. Menganalisis dan merumuskan kegiatan belajar, 4. Merancang sistem, 5. Mengimplementasi dan mengontrol kualitas sistem, 6. Mengadakan perbaikan dan perubahan berdasarkan hasil evaluasi. Selanjutnya, model yang kelima adalah model Dick and Carey.
Menurut model ini, sebelum desainer merumuskan tujuan khusus yakni performance goals, perlu menganalisis pembelajaran serta menentukan kemampuan awal siswa terlebih dahulu. Selanjutnya, metode yang keenam yaitu model PPSI, prosedur pengembangan sistem instruksional. Model PPSI adalah model yang dikembangkan di Indonesia untuk mendukung pelaksanaan kurikulum 1975. PPSI terdapat 5 tahap, yaitu 1. Merumuskan tujuan, 2. Mengembangkan alat evaluasi, 3. Mengembangkan kegiatan belajar mengajar, 4. Mengembangkan program kegiatan pembelajaran, yakni merumuskan materi pelajaran, dan yang kelima, pelaksanaan program. Selanjutnya, model pembelajaran yang terakhir atau yang ketujuh adalah model Gerlach and Ellie. Model pengembangan instruksional yang dikembangkan Gerlach and Ellie ini ditujukan untuk pedoman perencanaan mengajar. Menurutnya, langkah-langkah dalam pengembangan instruksional terdiri dari 1. Merumuskan tujuan instruksional, 2. Menentukan isi materi pelajaran, 3. Menentukan awal kemampuan peserta didik, 4. Menentukan teknik dan strategi, 5. Pengelompokan belajar, 6. Menentukan pembagian waktu, 7. Menentukan waktu luang, 8. Memilih media instruksional yang sesuai, 9. Mengevaluasi hasil belajar, dan yang ke-10 menganalisis umpan balik. Materi selanjutnya yaitu tentang teknik pembelajaran. Metode pembelajaran dijabarkan ke dalam teknik dan gaya pembelajaran. Dengan demikian, teknik pembelajaran dapat diartikan sebagai cara yang dilakukan seseorang dalam mengimplementasikan suatu metode secara spesifik. Misalnya, penggunaan metode ceramah pada kelas dengan jumlah siswa yang relatif banyak membutuhkan teknik tersendiri, yang tentunya secara teknis akan berbeda dengan penggunaan metode ceramah pada kelas yang jumlah siswanya terbatas. Demikian pula dengan penggunaan metode diskusi. Perlu digunakan teknik yang berbeda pada kelas yang siswanya tergolong aktif dengan kelas yang siswanya tergolong pasif. Dalam hal ini, guru pun dapat berganti-ganti teknik meskipun dalam koridor metode yang sama. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan. Semoga materi yang kami sampaikan mudah dipahami. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.